Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Kita coba membuat video tentang simple beam beban campuran ya. Nah, coba kita buat kira-kira konstruksinya seperti apa. Nah, kita gambarkan di sini ya. Konstruksinya misalnya adalah seperti ini. Nah, ini. Lalu kita coba membagi. Ini ada 3, kemudian 2, 1, 1, 1. Nah, kira-kira beginilah ya, 2, lalu ada 2 lagi, nah, kemudian 4. Nah, kira-kira sampai sini ya. Oke. Nah, di ujung ini ada beban, dan di sini ada tumpuan. Kemudian di sini ada muatan terbagi rata. Di sini. Nah, kemudian ini kita beri jarak dulu. Ini jaraknya juga. Ini 2. Ini 1, 1. Ini 2 lagi, ini 2 lagi. Kemudian yang terakhir adalah kemudian ini tumpuannya kita taruh di sini. Roll. Kemudian dari sini ke sini itu ada muatan terbagi rata. Oke. Nah, ini penamaannya. Biasanya tumpuan itu kita kasih nama A dan B. Kemudian yang lain diberi nama bentuk cerita, itu nanti bisa. Ini C, ini D, lalu ini adalah E, lalu ini A, lalu ini G, dan tengah-tengah ini itu kita kasih H, lalu ujungnya adalah I. F ini adalah tengah-tengah juga. Nah, lainnya ada lagi ya di sini. Itu kita beri beban lagi. Ini 50. Ini misalnya 40. Lalu di sini ada lagi dekat sini. Bebannya 100. Kemudian di ujung ini ada 8. Jadi ada 4 titik beban titik, ada 2 tempat beban terbagi merata. Lagi di sini itu adalah 10 Newton per meter. Ini semua ukurannya adalah meter. Lalu ini semua adalah Newton. Nah, lalu ini Q-nya beda ya. Nah, kalau ini Q1, maka ini Q2, ini adalah 5 Newton per meter. Oke. Nah, ini kalau bebannya seperti itu, bagaimana kita menyelesaikannya? Kita standar ya, mulai dengan
sigma momen di A sama dengan 0. Apa itu momen di A sama dengan 0? Berarti kita membayangkan diri itu berdiri di titik A. Tuh, pada dasarnya adalah seperti itu. Kita membayangkan diri berdiri di titik A, kemudian lalu kita memandang sigma momen di A sama dengan 0, berarti seluruh momen baik menghadap ke kiri maupun menghadap ke kanan. Nah, kita mulai dari menghadap ke kiri dulu. Menghadap ke kiri dulu itu berarti ada beban 40 di paling ujung kiri, arahnya ke bawah, dikalikan dengan jaraknya 3. Ini putarannya jangan lupa adalah ke sini. Oke. Kemudian dijumlah lagi dengan reaksi di A. Ada reaksi di A. Kebetulan ini bebannya semua partikel, berarti reaksi di A itu hanya vertikal. Kemudian reaksi di B itu juga hanya vertikal. Tidak usah pakai B dan A untuk menyikat ini. Lalu RA kali berapa? RA kali 0. Lalu jaraknya 0. Oke. Ini sementara kita lengkapi seperti itu. Lalu ada apa lagi? Kita sekarang lihat kanan. Jadi ada 50 kali 2 ya. 50 kali 2 ini arahnya ke sini ya. Oke. Kemudian ada 100 kali 3. Oke. Ternyata ke, kemudian ada tambahan lagi beban terbagi merata. Beban terbagi merata itu bagaimanapun juga ada konsentrasi atau titik berat yang berada di tengah-tengah. Nah, panjangnya berapa ini? 4. Panjangnya 4, 1 tambah 1 tambah 2, 4. Bebannya Q adalah 10 kali 4, berarti di sini ada 40 Newton. Kemudian di sebelah kanan itu panjangnya juga 4, bebannya pasti berada di tengah-tengah juga titik beratnya. Nah, ini 5 ya, 5 kali 4 itu adalah 20 Newton. Oke, nah ini yang kita hitung. Jadi setelah kita menghitung 40 kali jaraknya, 50 kali jaraknya, 100 kali jaraknya, kita sekarang menghitung titik berat daripada muatan terbagi merata, yaitu 40, masih dengan warna yang sama, yaitu warnanya biru ya. 40 kali dari titik A, jaraknya berapa itu? Jaraknya adalah 2 tambah 1 tambah 1, jadi 4. Arahnya adalah ke kanan. Ini masih ada lagi, belum selesai, kita tambah, kita lanjutkan di bawahnya. Kita pakai warna hitam ya. Nah, apalagi adalah RB. Ini ada tambahan RB kali jaraknya. Jarak dari RB ke A itu adalah 2 tambah 1 tambah 1 tambah 2 tambah 2. Oke, jadi ada 8. Oke, 8 ya. 8. Arah putarannya ke sini. Oke. Karena reaksi di B itu ke atas, maka dari A itu putarannya seperti itu. Ini harus dihafalkan atau harus dikuasai supaya tidak keliru. Nah, lalu setelah itu adalah ada beban 20 ya, yaitu dari muatan terbagi rata yang sebelah kanan 20 dikalikan dengan jaraknya adalah dari A ya. Jaraknya dari A ini sekarang berapa? Nah, dari titik B ke N ke H B ke H itu ada 2 ya. Nah, dari A ke B ada 8, sehingga dari A ke H itu
ada 10. Oke, 10 ya. 10. Ini kita tulis di sini, putarnya kemana? Putarnya ke kanan. Nah, ya. Kemudian yang terakhir adalah beban 80. Jadi beban 80 itu dikalikan dengan jaraknya dari A. Oke. Sekarang jaraknya berapa itu? Jaraknya kalau tadi 10, sekarang jadi 12. Putarnya berapa? Nah, ini sudah habis ya. Sigmanya kita sama dengan 0 sesuai dengan rumus yang kita tampilkan di atas, sigma di atas. Nah, kalau ini sudah, nah, mari kita coba hitung ya. Oh, sebelum kita hitung, ini kita samakan dulu putarannya. Putaran ke kanan ada 7, putaran ke kirinya 2. Jadi yang 2 aja yang kita pindah. Nah, maka ini saya pakai ganti merah supaya jelas bahwa ini adalah kelompok perhitungan kedua, baris kedua, ini karena tempatnya sempit. Nah, sekarang kita hitung lagi, ini kita rubah putarannya sehingga ini adalah menjadi negatif. 40 kali 3 adalah 120. Nah, putarannya sekarang ganti ke kanan ya, karena tandanya sudah dirubah. Kemudian kita tambahkan ini RA, ini enggak usah ya, karena tidak ada, kali 0 itu 0, kita langsung ke sebelah kanan ya. 50 kali 2 100 ya. Putarnya tetap ke kanan. Kemudian ditambah 100 kali 3, ini 300, putarnya tetap ke kanan. Kemudian ditambah lagi dengan 4 kali 40 atau 40 kali 4, ini adalah 160 ya. 60 putarannya ke kanan juga. Kemudian dikurangi RB ya, RB ini kali 8, ini RB. Ini putarnya sekarang ke kanan ya, tandanya sudah berubah negatif. Kemudian masih ada tambahan lagi 20 kali 10 200, putarnya ke kanan, masih kurang tempat, ini masih ditambah lagi, tambahnya adalah 80 kali 12, ini adalah 960 baru ini sama dengan 0. Nah ini maka RB kita pindah ke ruas kanan, tapi sekarang kita balik ke ruas kiri. Jadi RB ini otomatis jadi positif karena pindah ruas ya. RB sama dengan 8-nya saya taruh sini ya. 8 RB itu 8-nya taruh situ. Lalu ini saya tulis lagi 120, saya tulis lagi. Ini nggak usah pakai putarannya kemana ya, karena sudah ya. Oh ya, ini kita coba pakai hitam lagi lah ya. Jadi ini saya tindih 120 ditambah 100 ditambah 300 ditambah 160 ditambah 200. Saya kira ini sudah habis. Itu masih ada lagi. Oh masih ada. Ditambah 960. Oke, saya kira ini sudah habis ya. Maka RB itu adalah, mau dihitung ini 120 tambah 100 sampai ini dibagi 8, ini dari sini adalah 200. Oke, nah, sudah ketemu 200. Oke, sekarang kita
Ini langsung ya, tadi jumlah, ada jumlah 28 sama dengan dulu di sini ya. Kemudian coba kita hitung berikutnya sigma momen dB sama dengan 0. Nah, seperti yang tadi, kita mulai dari yang paling kiri, tapi kita berada di ini ya. Saya gambar aja. Jadi saya gambar dengan warna hijau. Jadi sekarang kita pindah di B sekarang. Nah, ini kita pindah di B, sudah saya gambarkan di situ. Jadi sekarang kita pokoknya di B. Jadi semua gaya kita hitung jaraknya ke B ya. Nah, kita coba mulai. Nah, kita coba mulai 40 ya, 40 kali berapa, ada jaraknya itu ya. 40 jaraknya adalah 3 tambah 2 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 2 tambah 2 lagi ya. Jadi ada 2 kali 3 ada 6 tambah 2 itu 8, ada 3 jadi 11. Jadi ini 40 kali 11 putarannya ke kiri. Kenapa ke kiri? Karena arah dari berat 40 adalah ke bawah. Kita berada di kanan, maka putarannya adalah ke kiri atau berlawanan jarum jam. Nah, lalu apa? Kita tambah lagi karena ini sigma, kita jumlah. Nah, kita mulai dari mana? RA ya. Jadi ada RA di situ, kalikan jaraknya ke B. Berapa jaraknya? 8. Ini putarnya ke sana karena RA ke atas. Kemudian ada tambahan lagi 50 ini kali berapa itu? Jadi kalau tadi 8, ini sekarang ada 6. Putarannya sekarang ke kiri. Masih ditambah lagi dengan 100. Ini dikalikan dengan 5. Arahnya kemana? Ke kiri juga. Kemudian masih ditambah lagi beban terbagi merata ya. Yang pada titik berat itu beratnya 40 dikalikan jaraknya dari titik B adalah 2 tambah 2 4 ya. Ini putarannya juga masih tetap ke kiri lagi. Jangan lupa ya digambarkan walaupun lucu ya, tidak apa-apa, jangan lihat lucunya tapi lihat betul ya. 40 kali 4 sudah kita tuliskan. Kemudian yang sebelah kiri udah habis, kita beranjak ke sebelah kanan. Di sebelah kanan ada beban 20 ya, dari muatan terbagi merata dikalikan jaraknya 2 ya, putarannya ke sana ya. Lalu ditambah lagi dengan beban titik 80 kali jaraknya 4 ya. Putarannya juga ke kanan. Habis ya, udah habis, tidak ada sama dengan 0. Oke, sekarang kita samakan. Jadi yang ke kiri ada 4 ya. Yang ke kanan ada 3 ya. Yang ke kanan 3, yang ke kiri ada 4. Nah, apa saja ini. Misalnya kita selalu ngambil yang terbesar, dibiarkan yang kecil saja yang dirubah. Nah, kita tulis di bawahnya ini ya. Di bawahnya ini 40 kali 11 berarti langsung aja ya, ini sudah langsung aja. 40 kali 11 adalah 440. Sorry. Ya, betul. 40 kali 11 itu adalah 40. Arah putarannya tetap ke kiri ya, yang ditaruhkan nanti ya ke kanan. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan ini.
Ini kita rubah putaran menjadi ke kiri. Oke, sudah kita rubah, tandanya berubah negatif. Nah, kemudian ini juga sudah ke kiri, tidak berubah tanda. 50 kali 6 berarti ini adalah 300. Putarnya ke kiri. Kemudian 100 kali 5 ini 500, putarnya ke kiri. Kemudian ada 40 kali 4 ini adalah 160, putarnya juga ke kiri. Kemudian 20 kali 2 ini yang negatif ya, sudah terlanjur saya tulis hampir positif ini. Jadi ini negatif 20 kali 2 40, kemudian negatif lagi 80 kali 4 ini adalah 320 sama dengan 0 ya. Ini putarannya sudah dirubah ya menjadi ke kiri ya. Nah gitu. Ini juga ke kiri. Nah tadinya kan kita rubah putarannya, lalu tandanya berubah. Nah kita mau mencari RA, maka RA ditaruh sini, kemudian ada pembagi 8 di bawah. Kita mulai dari sebelah kiri, tadi ada 440 ditambah 300 ditambah 500 ditambah 160 dikurangi 40 dikurangi 320. Bentar, kita hapus ini, kita pindah di atasnya, ini sama dengan 0 ya. Nah gitu. Nah karena ini ada 320 segini. Kita hitung ya. Nah, kita hitung 440 tambah 300 tambah 500 tambah 160 minus 40 minus 320 itu minus 320, nolnya kurang 11. Nah udah ya, udah jelas. Nah ini kalau kita hitung pakai kalkulator, nah, ini hasilnya adalah langsung ya, udah 130 meter. Oke, sudah selesai. Nah kita cek jumlah reaksi. Nah ini jumlah reaksi itu harus sama dengan aksi. Nah aksi itu apa? Aksi adalah beban. Ini aksi beban itu berarti ada berapa bebannya? Ada beban titik. Beban titik kita tulis dulu 40 tambah 50 tambah 100 ya. Kemudian ditambah lagi 80. Beban titik hanya 4, ada 4 ditambah beban terbagi merata. Sebelah kiri ada 40, sebelah kanan ada 20. Nah kalau ini kita jumlah, itu hasilnya adalah 40 tambah 50 tambah 100 tambah 80 tambah 40 tambah 20. Oke, ini semua adalah 330. Nah RA tadi sudah kita hitung, barusan. Ini 130 ditambah RB 200 ya, saya kira ini cocok ya. Sebelah kiri kalau dijumlah ini 330, sebelah kanan kalau kita jumlah juga 330. Oke, nah sekarang coba kita membuat SFD. SFD kita cari dengan
bantuan ini. Gara-gara gitu. Safety-nya kita gambarkan di sini. Kita mulai dengan gaya di ujung yaitu 40. Kita mulai dengan 40. Misalnya 40 itu sekian. Misalnya. Ini adalah 40. Dari situ tidak ada perubahan apa-apa, konstan, horizontal sampai di A. Kemudian di A itu ada beban DA adalah 130, di sini ada 40, berarti ini ada, ini seluruhnya adalah 130. Ini 130, maka di sini ada 90. Oke. Ini total ini adalah 130. Oke. Nah, dari sini konstan, tidak ada perubahan apa-apa, tetap 90, siku. Kemudian di sini ada 50, ada 50. Tinggal berapa ini? Dari 90 kurang 50 berarti ini tinggal 40. Ya. Nah, 40 ini tidak konstan lagi ya, karena ada beban terbagi merata. Beban terbagi merata itu 1 meternya turun berapa? 1 meternya turun 10 Newton. Maka ini SFD-nya miringnya begini. Nah, jadi berapa di situ? Di sini adalah 30 ya. Lalu di situ turun 100 ya. 100 berarti apa? Ini turun sampai sana. Nah, ini 70. Oke, kenapa 70? Karena total dari sini ke sini itu adalah 100. Nah, oke. Kemudian dari sini tetap turun lagi, 10. Berarti ini 80 sekarang. Kemudian, ini adalah ini di titik F itu sebetulnya tidak ada apa-apa ya, beban 40 ini nggak ada, dia merata, maka ini tetap turun terus, dia akan tetap turun terus, miringnya sama sampai di titik G. Nah, baru berakhir. Di titik G ini ada tambahan lagi 2, berarti ini tambah lagi menjadi 100. Oke, 100 di situ. Kemudian konstan ke kanan, tidak ada perubahan apa-apa sampai titik B. Di B itu ada beban, ada reaksi sebesar 200. Jadi di B itu ada reaksi sebesar 200. Nah, ini kira-kira 200. Jadi total di sini ini adalah 200. Oke, 200 berarti di sini ada 100. 100 di situ, lalu ada muatan terbagi rata 5. Jadi kalau kita langsung ke titik I, maka turunnya adalah 5 kali 4, 3 kali 4 20. Maka ini turun sampai di sini, ini adalah dikurangi 20 tinggal 80. Lalu dari 80 turun pas 80 kembali ke 0. Oke. Nah, ini berarti SFD nya sudah oke, karena kembali ke 0. Ini syaratnya ya.
untuk membelok jadi dia harus kembali belok kemari. Ya, seperti biasanya yang di atas adalah positif, yang di bawah negatif, ya. Berarti ini juga negatif, ini juga positif. Nah, kalau kita arsir, yang positif kita arsir vertikal, yang negatif kita arsir nah, misalnya saja yang positif kita arsir dulu, ya. Nah, ya. Kemudian yang negatif. Nah, udah ya. Checklist sudah selesai. Kemudian kita mencari PMD. Nah, untuk mencari PMD kita juga menggambarkan lagi garis-garis pertolongan, mengikuti yang tadi. Nah, lalu titik nolnya ini ada garis nolnya di sini. Nah, tentu saja kita mencari momen di C itu jelas nol, sama dengan momen di I. Kenapa? Karena di hijau. Nah, kemudian yang tidak nol adalah MA, maka MA dicari. Lalu kita cari juga MD, kita cari juga MD. Ya, lalu kita cari juga ME, lalu juga kita cari MF, lalu kita cari juga MB ya, MB. MG ya, MG juga, MG juga, MG urut ya, dari F, MG berapa, lalu juga MB, nah lalu MN ya. Nah, saya kira itu MH, tuang M. Oke, kalau itu sudah ketemu, nah tentu kita bisa menggambarkan BMD nya. Nah, kurang lebih nanti BMD nya seperti ini, tapi silakan dihitung ya, dihitung di rumah ya. Apa nanti ini kira-kira bentuknya seperti ini. Jadi yang tertinggi nanti di sini. Turun 0 di sini. Nah, kira-kira nanti dicek. Jadi ini berapa? Ini berapa?
Oke, itu pelajaran yang ke-8 ya, simple beam dengan beban campuran nomor 2 ya. Nanti ini untuk momennya silakan dicari ya. Nanti gambarkan ini, silakan untuk menambah kemampuan Anda ya. Ini tinggal mencari ya, momen di titik-titik tersebut ya. Ada 7 ya, ada MA, MD, ME, MF, MG, MB, dan M. Oke, saya kira gitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.